Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi, ada teman saya Muhammad Alfian sama Puspita Pratama. Untuk hari ini kami akan menjelaskan tentang tugas kecerdasan artifisial tentang sistem pakar diagnosa penyakit kulit pada kucing dengan metode Kerteni Vektor. Tugas ini disusun oleh kami selaku Muhammad Alfian Wicaksono dengan NPI tersebut, Puspita Pratama, dan saya Muhammad Abeka Ramadan. Oke, next. Bab 1.1 latar belakang. Salah satu cabang dari kecerdasan buatan atau artificial daripada sistem bakar. Sistem bakar atau expert system merupakan sebuah sistem yang menggunakan manusia yang dimasukkan ke dalam jangan masalah-masalah yang biasanya menyebabkan keahlian seorang pakar. Sistem bakar yang baik dirancang agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan tertentu dengan menurut kerja para ahli atau pakar. Tujuan utama adalah mendistribusikan pengetahuan dan pengalaman seorang pakar dalam sistem komputer. Salah satu bentuk implementasi sistem bakar yang banyak digunakan yakni dalam bidang kedokteran. Lalu kucing adalah salah satu binatang kesayangan yang cukup. Kenapa kok kita bahas kucing? Karena dari judul kita untuk pembahasan kali ini yaitu tentang permasalahan dari penyakit kucing. Makanya saya akan menjelaskan terlebih dahulu soal kucing, yaitu salah satu binatang kesayangan yang cukup banyak pengenalnya, baik kucing ras yang cukup populer maupun kucing lokal yang justru lebih masyarakat sampai ke pelosok-pelosok. Sering orang tertarik pada kucing, mempunyai keistimewaan. Ada yang tertarik karena perilakunya, warna bulunya, karena bulu yang tebal, dan ada yang karena bisa dijadikan sahabat dalam rumah. Untuk itu perlu adanya suatu penelitian dalam membangun dan mengembangkan suatu sistem bakar untuk melakukan diagnosa penyakit dengan cara mengatasinya. Penelitian ini dapat bermanfaat dan pengetahuan tentang penyakit kulit pada kucing dan cara mengatasinya. Metode yang digunakan yaitu metode Kerteni Vektor. Metode Kerteni Vektor ini merupakan nilai parameter yang memberikan MYCIN untuk menunjukkan besarnya kepercayaan. Metode Kerteni Vektor menggunakan suatu nilai untuk mengasumsikan derajat keyakinan seorang bakal terhadap suatu data. Jadi dari sistem bakar ini kita akan bisa mendeteksi bagaimana penyakit kulit yang dialami pada kucing kita atau penyakit yang terjadi pada kucing kita menggunakan teknologi artificial intelligence. Lalu bab 1 dan 2 rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang seperti yang diuraikan dapat dirumuskan suatu masalah yaitu 1. Bagaimana membangun suatu sistem berbasis komputer bidang kedokteran untuk mendiagnosa penyakit kulit pada kucing. Bagaimana cara mengatasi ketidakpastian dengan metode Kerteni Vektor. Lalu ketiga, bagaimana sistem bakar mengetahui tingkat kepercayaan suatu penyakit pada kucing dengan menggunakan metode Kerteni Vektor. Lalu untuk mendapatkan hasil penelitian seperti yang diharapkan dan penelitian yang terarah, maka permasalahan dalam penelitian ini akan dibatasi sebagai berikut. Penyakit yang dibahas pada sini hanya penyakit yang menyerang pada kulit kucing, pengobatannya hanya berdasarkan penyakit yang menyerang pada kulit kucing, sasaran pidana ini adalah dokter hewan, lalu jenis penyakit, dan yang terakhir adalah metode yang digunakan untuk mengatasi ketidakpastian menggunakan metode Kerteni Vektor. Lalu ada tujuan penelitian juga berdasarkan rumusan masalah yang dapat di atas. Diketahui tujuan penelitian yaitu membangun sistem bakar berbasis komputer untuk mendiagnosa penyakit kulit pada kucing berdasarkan gejala-gejala yang dialami oleh pada kucing. Prosedur inferensi untuk menyelesaikan masalah yang cukup sulit. Terus kami menggunakan metode certainty factor. Untuk sistem ini, tingkat kepastian sistem terhadap kesimpulan yang diperoleh dihitung berdasarkan nilai probabilitas penyakit karena adanya eviden atau gejala tertentu yang diformulasikan sebagai certainty factor dalam kurung PK, G yang rumusnya sebagai berikut, yang dimana penjelasannya yaitu CF PK, G sama dengan tingkat kepastian penyakit PK berdasarkan gejala G. MB PK, G sama dengan pengukuran kenaikan tingkat kepastian penyakit PK
karena adanya gejala atau G. MD dalam kurung PK, G sama dengan pengukuran kenaikan ketidakpercayaan penyakit PK berdasarkan gejala G. P dalam kurung PK G sama dengan probabilitas penyakit PK dengan diketahui gejala G telah terjadi. V dalam kurung PK sama dengan probabilitas penyakit PK, yang dimana certain faktor dikombinasikan seperti yang dirumuskan pada persamaan 2-4. Untuk kombinasinya itu sebagai berikut, seperti ini. Kucing tadi sudah dijelaskan oleh Mas Davi di atas. Selanjut, ada bermacam-macam jenis kucing peliharaan, yaitu yang pertama Manx, kedua Maine Coon, BSH atau yang bisa disebut British Shorthair, terus yang keempat yaitu Burmese atau Burma, terus yang kelima itu Chinchilla Longhair. Selanjutnya itu penyakit kulit kucing. Nah, penyakit kulit kucing di sini kami bagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu yang pertama infeksi bakteri kulit, infeksi jamur kulit, yang ketiga penyakit kulit alergi. Nah, untuk tanda-tandanya atau gejalanya bisa dilihat sebagai berikut, yaitu yang infeksi bakteri kulit ada gatal, nanah, kulit terlihat kemerahan, bulu pada kucing patah-patah, dan sebagainya. Selanjutnya untuk infeksi jamur kulit yaitu gejalanya sebagai berikut: bulu kucing merontok, rontokan bulu biasanya melingkar di bagian kepala, telinga, dan badan, dan sebagainya. Yang ketiga, penyakit kulit alergi, tanda-tandanya sebagai berikut: umumnya gatal disebabkan karena terkena debu rumah. Yang kedua, kulit merah di bagian bawah perut kucing. Terus yang ketiga, yang paling umum yaitu bersin terus-menerus. Untuk identifikasi masalah itu digolongkan sebagai berikut. Selanjutnya untuk mekanisme inferensi dijelaskan oleh Pak Puspita Pratama. Tempat dan waktunya dipersilahkan. Baik. Mekanisme inferensi. Mekanisme inferensi adalah bagian Dari sistem pakar yang melakukan inferensi dengan penalaran yang menggunakan daftar aturan berdasarkan urutan dan pola tertentu. Berikut ini tabel keputusan sistem pakar diagnosa penyakit kulit pada kucing dengan menggunakan metode certain faktor. Di Di dalam tabel tersebut yaitu ada gejala, penyakit penyakit 01, 02, dan penyakit 03. penyakit Penyakit 01 01 digolongkan ada 10, yaitu yang pertama umumnya gatal pada tubuh kucing. Pustula Pustula nanah berwarna kuning, kulit terlihat terlihat kemerahan, kucing kucing terlihat terlihat patah-patah, terjadinya infeksi di bagian hidung, timbulnya timbulnya jerawat di dagu, kulit terlihat kering, terdapat kerak di daerah tubuhnya, menggaruk badan berlebihan, dan bulu rontok karena terkena lesi dan bau. Lalu penyakit 02 ada digolongkan yaitu digolongkan menjadi 10 juga, diantaranya diantaranya yaitu kulit kulit terlihat kering, terdapat kerak di daerah tubuhnya, bulu rontok berlebihan, daerah kerontokan bulu biasanya berbentuk lingkaran, kerontokan bulu yang melingkar terlihat di bagian kepala, kaki, dan badan. Lalu P3 yaitu ada tergolong 10 tergolong juga, juga, diantaranya yaitu ada kulit kulit merah di bagian bawah perut, bersin terus-menerus, gangguan pencernaan, menjilat di badan, terus-menerus, kulit terlihat lembab, dan terdapat kotoran di daerah hidung dan mata.
Berikut ini adalah gambaran gambaran pohon keputusannya. keputusannya. Sistem Sistem pakar diagnosa diagnosa penyakit penyakit kulit pada pada kucing. kucing. Yang Yang pertama pertama itu itu ada G1, G1, G2, G2, G3, G3, G4, G4, G5, G5, G6, G6, G7, G7, G8, G8, G9, G9, G10 G10 itu itu masuk ke masuk ke dalam dalam penyakit penyakit 01. 01. Lalu Lalu gejala gejala G7, G7, G8, G8, G11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 15, 17, dan 16, dan 18 18 itu itu masuk ke masuk ke dalam dalam daftar daftar penyakit penyakit P02. P02. Lalu Lalu selanjutnya selanjutnya ada ada G01, G01, G07, G07, G08, G08, 09, 09, serta serta 19, 19, G20, G20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, sampai sampai 24 24 itu masuk itu ke masuk dalam ke dalam kategori kategori penyakit penyakit P03. Berikut ini Berikut adalah ini adalah keterangan tabel keterangan di tabel atas di atas meliputi yaitu macam-macam gejalanya. Jenis penyakitnya yaitu ada P01 iritasi bakteri kulit, P02 iritasi jamur kulit, dan dan P03 P03 alergi alergi kulit. kulit. Untuk rule-rulenya, Kaidah produksi. Kaidah Kaidah produksi produksi merupakan salah satu bentuk presentasi pengetahuan yang sangat populer populer dan dan banyak banyak langsung rule-rulenya sebagai berikut. udah dibaca. Dikat aja. Untuk kaidah produksi, Rule-rulenya rule-rulenya yaitu sebagai berikut. sebagai berikut. Ada 4 rule. If Rule rule yang yang pertama yaitu if gatal and pustulanana berwarna berwarna kuning kuning dan dan kulit terlihat terlihat kemerahan dan bulu terlihat patah-patah dan terjadi infeksi pada bagian hidung hidung dan timbul jerawat di dagu dan kulit kering dan terdapat kerak di daerah tubuh kucing dan menggaruk berlebihan dan bulu rontok terkena lesi dan bau dan dan infeksi bakteri kulit. Rule yang Rule kedua yang kedua yaitu yaitu ada bulu if rontok bulu dan rontok daerah dan daerah kerontokan bulu kerontokan bulu berbentuk berbentuk lingkaran lingkaran dan dan kerontokan bulu kerontokan yang bulu yang melingkar melingkar terlihat di bagian bagian kepala, kepala, kaki, kaki, dan dan badan badan dan dan terkena kurap terkena kurap dan bagian bagian kepala kepala dan kaki dan yang kaki sering yang terkena sering kurap dan terkena kurap menggaruk dan badan menggaruk badan berlebihan dan berlebihan kulit dan kulit mengelupas mengelupas dan kulit dan kering kulit dan kering dan terdapat terdapat kerak kerak di daerah tubuh tubuh kucing dan kucing dan kulit kulit bersisik bersisik kemerahan dan kemerahan kulit dan tampak kulit tampak basah basah dan dan infeksi infeksi kulit kulit infeksi infeksi jamur jamur kulit. kulit. Lalu rule Lalu yang rule ketiga yang yaitu ketiga ada yaitu ada if if gatal dan gatal kulit dan kulit kering dan kering dan terdapat kerak terdapat di kerak daerah di tubuh daerah tubuh kucing kucing dan dan menggaruk menggaruk berlebihan dan berlebihan kulit dan kulit merah merah bagian bawah bagian perut bawah dan perut terdapat dan terdapat kotoran pada kotoran pada hidung dan hidung mata dan mata dan dan bersin bersin terus-menerus dan terus-menerus gangguan dan pencernaan dan pencernaan dan menjilati menjilati terus-menerus dan terus-menerus dan kulit kulit tembab tembab dan dan alergi alergi kulit. kulit. Untuk implementasi metode CF-nya adalah sebagai berikut. Yang kita klasifikasikan menjadi 4 kolom, yaitu nomor, nama penyakit. Nama penyakit itu klasifikasinya tadi, yaitu terus gejala dan bobot setiap gejala itu. Untuk soal-soal dan konklusinya bisa dijelaskan dengan Mas Davi. Soal nomor 1, jawab sama dengan ya. CF dalam kurung IBK, G1 sama dengan MB dalam kurung IBK, G1 min MD dalam kurung IBK, G1 dalam kurung itu sama dengan P dalam kurung IBK, G1 min P dalam kurung IBK atau dalam kurung 1 minus 1 IBK, tutup min 0 sama dengan 0,7 min 0,043 atau dalam 1 min 0,043 atau min 0 sama dengan 0,657 atau 0,957 min 0
CF1 sama dengan 0,68865. Lalu soal nomor 2 jawab sama dengan ya. CF dalam kurung IBK, G2, MB dalam kurung IBK, G2, min MD dalam kurung IBK G2, sama dengan P dalam min, G2, min P dalam kurung IBK atau 1 min IBK dalam kurung min 0 sama dengan 0,3 min 0,043 atau dalam kurung 1 min 0,043 min 0 sama dengan 0,257 atau 0,957 min 0. CF2 sama dengan 0,2685. Oke, next. Berikut adalah pernyataan alun dan kucing. Lalu kita ada soal kita pengujian sistem atau sistem pengujian prolog. Ada beberapa kasus, ciri gejala, atau hasil atau nama, dan CF persentase. Salah satunya yaitu apakah gejala kucing tersebut gejala yang paling mudah untuk diobati, jika ya untuk pustaka atau untuk gejalanya yaitu pustula berwarna kuning dengan bobot CF sama dengan 50% dan 75%. Oke, next. Nah, selanjutnya untuk bab keempat yaitu penutup akan ditutup oleh Mbak Puspita Pratama. Monggo waktu dan tempat persilahkan. Baik, di bab 5 yaitu ada penutup. Kesimpulan. Berdasarkan hasil implementasi dan analisis sistem pada penerapan certainty factor untuk diagnosa penyakit kulit pada kucing, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. A. Metode certainty factor berhasil diimplementasikan dalam sistem pakar diagnosa penyakit kulit pada kucing. B. Penerapan metode certainty factor mampu menjawab permasalahan adanya pengetahuan yang tidak komplit dan tidak pasti. C. Sistem pakar dapat mengetahui besar tingkat kepercayaan dari penyakit yang didiagnosa dengan menggunakan rumus certainty factor. Lalu ada saran. Dari beberapa kesimpulan yang telah diambil, maka dapat dikemukakan saran-saran yang akan sangat membantu untuk pengembangan sistem ini selanjutnya, yaitu A. Perlu dipertimbangkan untuk menambah jenis dan gejala penyakit kulit pada kucing yang bisa didiagnosa, sehingga sistem pakar ini dapat mendiagnosa lebih banyak penyakit kulit pada kucing. Muten. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau kesalahan teknis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk kode program dan hasil program execute-nya ada di lampiran. Dan screenshot-nya sudah ada di sini. Ya, sama seperti yang dijelaskan tadi di tabel data oleh Mas Davi. Kita cuma ambil 17 gejala karena 24 sangat banyak. Oke, cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.